Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Anindya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah dari jurnal tentang tantangan pada autentikasi dan otorisasi dalam metode SlickSigOn atau bisa disebut sebagai SSO. Berikut ada 3 bagian untuk menyusun laporan dalam review artikel ilmiah dari jurnal tentang autentifikasi dan otorisasi dalam metode SSO. Yang pertama, permasalahan dan tantangan tentang autentifikasi dan otorisasi dalam metode SSO. Yang kedua, solusi penyelesaian masalah. Dan yang ketiga, hasil dan evaluasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu SlickSigOn atau bisa disebut sebagai SSO. SSO adalah metode autentifikasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses beberapa aplikasi atau layanan online dengan satu set kredensial saja. SSO berbeda dengan login yang lain. Pengguna untuk masuk ke satu aplikasi ini menggunakan kredensial akun media sosial mereka. Yang pertama, permasalahan tantangan dalam autentifikasi. Sistem SSO mengakses beberapa aplikasi dengan satu kali autentifikasi meskipun memberikan kemudahan. Dari salah satu jurnal neliti mencatat bahwa SSO memiliki resiko tinggi jika kredensial pengguna berhasil diretas. Yang kedua, sistem SSO membutuhkan arsitektur kompleks rentan terhadap kesalahan implementasi. Dan yang ketiga, password lemah dan serangan modern seperti man in the middle menjadi tantangan utama. Selain itu, pengguna cenderung menggunakan kata sandi yang lemah sehingga memperburuk situasi. Berikutnya, solusi autentikasi. Mengusulkan pengguna algoritma kriptografis seperti AES. AES dapat mengenkripsi data autentifikasi dengan tingkat keamanan yang tinggi, melindungi kredensial selama transisi. Dengan ini, resiko serangan seperti man in the middle dapat diminimalkan. Yang kedua, menggabungkan 3 elemen utama, sesuatu yang diketahui kata sandi, sesuatu yang dimiliki seperti token atau kode OTP, dan sesuatu yang melekat biometrik seperti sidik jari. Pendekatan ini secara signifikan meningkatkan keamanan dengan mempersempit kemungkinan akses tidak sah. Dan yang ketiga, mengakses berbagai aplikasi dengan satu identitas aman yang dikelola secara terpusat dan dilindungi oleh standar keamanan modern. Berikutnya, permasalahan dan tantangan otorisasi. Kompleksitas sistem otorisasi seringkali tidak cukup fleksibel untuk mendukung kebutuhan cloud computing yang dinamis. Pengaturan hak akses yang terlalu spesifik atau tidak terkelola dengan baik dapat membuka celah keamanan. Dan yang kedua, serangan pada infrastruktur cloud. Teknologi cloud mengharuskan autentifikasi dan otorisasi dilakukan di lingkungan yang sering diakses dari jarak jauh. Hal ini meningkatkan resiko serangan berbasis jaringan seperti man in the middle atau eksploitasi token otorisasi. Berikutnya, solusi pada otorisasi. Yang pertama, kontrol akses berbasis atribut untuk fleksibilitas lebih tinggi. Yang kedua, mengamankan token dan memverifikasi identitas pengguna. Dan yang ketiga, ada algoritma seperti AES melindungi proses autentifikasi dan otorisasi. Hasil dan evaluasi. Evaluasi menunjukkan bahwa metode ini lebih responsif terhadap perubahan atribut pengguna dibanding RBAC. Meskipun implementasnya memerlukan sumber daya tambahan, sementara itu,
OIDC memberikan autentikasi tambahan untuk memastikan keabsahan identitas pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kecepatan dan keamanan dalam proses autentifikasi dan otorisasi. Berikutnya, kesimpulan autentikasi dan otorisasi dalam metode SSO. Kombinasi MFA atau enkripsi dan protokol modern menjadi solusi utama untuk memperkuat sistem autentifikasi dan otorisasi. Dan yang terakhir, hasil cek plagiarisme saya dalam menyusul review membuat laporan artikel ilmiah dari jurnal ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.